Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar? Tentunya para pendengar Radio Kesehatan Bio HSA dan juga para pemirsa yang menyaksikan siaran langsung kita di Facebook HSA 88. Jumpa lagi kita di Inspirasi Sehat HSA 88 dan kembali Bagus yang hadir di kesempatan siang hari ini dan juga ditemani ada Bang Jimmy. Siang Bang. Siang Bang Bagus. Juga ada Bang Nala. Siang Bang. Ya, selamat siang Bang Bagus. Oke, sehat ya semuanya? Sehat walafiat. Oke, baik. Di pertemuan siang hari ini seperti biasa juga, apa kabar juga untuk para pendengar ataupun pemirsa ya. Ini khususnya para pendengar yang menyaksikan atau mendengarkan secara langsung kita yang tentunya juga bisa disimak melalui radio yang bermitra dengan HSA 88. Ada Radio Loser Kota Cana Aceh Tenggara, kemudian juga Radio Bujang Salim Lok Sumau Aceh. Apa kabar juga untuk yang menyimak melalui Radio Bana FM Ujung Gading Sumatera Barat dan juga Radio Sapa Sindo FM Payakumbuh ya. Dan tentunya untuk call center bisa dihubungi pusat di 081184000881, sementara untuk call center Sumatera Utara atau Aceh ya di 081392913835. Oke, siang hari ini kita akan berbincang mengenai masalah kaitannya ini adalah yang namanya kesalahan fatal ya dalam yang namanya menangani ya penyakit gondok ya. Nah, ini kita juga tentunya mudah-mudahan bermanfaat ya untuk dapat kita sama-sama ketahui. Oke, Bang Jimmy, seperti biasa sebelum kita masuk ke tema bahasan yang ada di siang hari ini. HSA 88. Ini kabarnya semakin banyak disuka, banyak dicinta. Apa sih sebetulnya HSA 88, Bang? Ya, memang ini satu produk ya, produk minyak balur, minyak HSA 88 yang terdiri dari rempah-rempah. Kita tahu bahwa dari zaman nenek moyang kita rempah-rempah ini sangat dibutuhkan untuk menambah citra masakan ataupun untuk kesehatan secara tradisional turun-temurun ya. Jadi karena Indonesia begitu kaya akan yang namanya dulu kita kenal dengan nama istilah apotik hidup ya. Sekarang memang apotik hidup sudah tidak ada, yang ada apotik toko ya kan, karena lahan yang semakin berkurang. Tetapi di daerah-daerah tertentu, mungkin di daerah kampung-kampung, di pedesaan masih ada lahan kosong. Biasa mereka menanam yang namanya rempah-rempah ya, kayak lengkuas, jahe, kencur ya kan. Nah, itu mereka tanam sendiri, mereka bisa olah sendiri. Akan tetapi kita perlu yakin bahwa rempah-rempah ini memang sangat banyak manfaatnya lah, sangat banyak manfaatnya. Oleh sebab itu para peneliti kami, para pakar kimia, para pakar biologi kami meramu yang namanya bawang putih, kayu manis, lada hitam, kunyit, ya kan? Dengan dipadu dengan minyak sawit, dipadu menjadi yang namanya minyak balur HSA 88. Banyak sekali khasiat-khasiatnya, terutama kita tahu bahwa minyak balur ini sangat membantu, yaitu meredakan rasa nyeri. Itu yang utama, minyak balur ya. Fungsi utamanya meredakan rasa nyeri atau mengurangi cedera otot. Ya, itu fungsi utamanya dia. Atau luka-luka akibat terbentur, ya kan? Terjadi pengumpalan darah ya, tetapi ketika kita membalurkan ke seluruh tubuh kita, mulai dari tungkuk leher kita, tulang belakang, bokong, paha, betis, telapak kaki atau telapak tangan, kita harus tahu bahwa telapak tangan, telapak kaki itu merupakan titik-titik akupuntur yang sarafnya berhubungan langsung dengan organ-organ tubuh kita. Jadi ketika kita balurkan, maka minyak balur HSA langsung meresap ke bawah permukaan kulit, ya, disambut oleh pembuluh-pembuluh arteri kita, langsung disalurkan bekerja dengan maksimal sehingga organ-organ tubuh kita bisa bekerja dengan maksimal. Yang luar biasanya perlu diketahui bahwa minyak balur HSA 88 ini adalah minyak balur yang sangat banyak bisa mengatasi berbagai keluhan sakit penyakit, ya. Karena apa? Karena kandungan rempah-rempahnya itu. Ya, karena ini memiliki kandungan rempah, mungkin ada orang berkata gini, Mas Bagus, ini kan minyak balur, ini biasa identik dengan oma-oma, opa-opa, bau kakek-kakek, nenek-nenek, ya kan, yang tiap hari diurut, ya enggak. Dia memiliki aromaterapi. Jadi ketika kita membuka klipnya,
kita sudah direlaksasi oleh aromanya sehingga suasana pikiran kita menjadi teduh. Itu yang pertama. Belum dibalur ini. Belum. Ketika digeda balur kita merasakan sensasi hangat. Karena ada di sana jahe, lada hitam, pala. Jadi sensasi hangatnya. Hangat yang di pada kulit ini berbeda dengan panas. Hangat sehingga dia itu membuat satu ion positif tumbuh dalam tubuh kita. Ketika ion positif atau kita kenal prana atau chi itu, maka itu akan membangkitkan imun tubuh kita. Imun tubuh kita sehingga kita tidak mudah terkena serangan penyakit atau tubuh kita lebih kuat oleh situasi kondisi iklim yang ada di sekitarnya. Jadi dia memberi yang namanya efek hangat. Jadi dalam keadaan normal ini tidak akan menimbulkan iritasi. Ada minyak-minyak balur tertentu ketika kita balurkan ke tubuh kita akan membuat alergi, menimbulkan mungkin ruam-ruam merah atau gatal-gatal. Tapi minyak balur hair tidak, karena terdiri dari rempah-rempah, ya, dan tidak ada campur kimia. Itu. Ketiga, dia langsung meresap di bawah permukaan kulit, jadi tidak lengket. Jadi kan kadang orang nggak nyamannya lengket. Ini tidak lengket. Jadi 3 faktor inilah menjadi keunggulan-keunggulan daripada minyak balur hair selalapan. Oleh sebab itu, kita seharusnya bagaimana menggunakannya? Kita gunakan selepas kita bangun daripada tidur. Selepas kita bangun daripada tidur, kita balurkan minyak air selalapan, kemudian kita meregangkan otot kita pelan-pelan. Geleng ke kanan, ke kiri, atas, bawah, kepalanya diputar-putar. Ya jangan sampai puyeng juga diputar-putar ya. Atau sampai lepas ya. Ya, atau sampai lepas, jangan sampai lepas. Oglek juga ya. Kan kalau kita kecil dulu, saya kecil pernah lihat anak perempuan diputar-putar kepalanya sampai lepas. Dulu. Kemudian nangis. Mama, lepas. Jangan sampai lepas ya. Nanti repot istri atau suami kita repot atau anak-anak kita repot ya. Jadi supaya apa? Ketika kita melakukan aktivitas tidak kaku, tidak mudah capek, tidak mudah letih, tidak mudah lesu. Karena apa? Minyak selalapan ini menambah stamina kita secara tidak langsung, dia menambah stamina dan semangat kita bekerja. Jadi balurkan pada saat kita setelah bangun, mungkin habis mandi boleh. Kemudian kita lakukan aktivitas kita penuh semangat. Ketika sebelum kita tidur malam, kita balurkan lagi, maka kita akan mendapatkan tidur yang berkualitas. Kenapa? Kalau terutama kita oleskan di dada kita, ini maka berasa hangat. Respirasi pernapasan kita itu benar-benar berkualitas sehingga kita tidurnya nyaman, nyenyak. Itulah. Jadi sangat mumpuni lah. Jadi bisa Anda dapatkan di radio-radio yang telah bermitra dengan kami ataupun apotek-apotek yang terdekat dengan rumah Bapak Ibu Saudara sekalian, para pendengar atau para pemirsa. Kalau ada kesulitan mendapatkan minyak balur hair selalapan ini, bisa menghubungi call center kami di 0811 8400 881. Saya ulangi, jika Bapak Ibu kesulitan mendapatkan minyak balur hair selalapan, dapat menghubungi call center kami, ada di bawah ini ya, 0811 8400 881. Cuma ada satu kemasan, yaitu 100 ml. Jadi pastikan kemasannya cuma 100 ml. Iya. Oke, baik, itu dia yang namanya produk yang disebutkan oleh Bang Jimmy tadi ya. Seperti ini botolnya. Ini tutupnya juga klip seperti ini ya. Jadi tidak mudah tumpah ya. Bisa ditutup lagi, dan kalau bicara harganya Rp225.000. Oke, ke Bang Nala sekarang, Bang. Lanjutkan dengan tema bahasan kita. Ini adalah mengenai kesalahan fatal ya dalam mengatasi penyakit gondok. Iya. Penyakit gondok itu sendiri apa? Sama nggak dengan gondongan? Iya. Jadi kalau penyakit gondok itu lebih kepada salah satu organ di dalam tubuh kita ya, Bang Agus ya. Kalau gondongan itu lebih kepada peradangan ya. Kalau ada peradangan itu artinya kalau zaman dahulu, kalau sekarang udah nggak ada. Kalau dulu ada yang disebut dengan virus yang memang udah lama sih, sekarang udah jarang ya. Dia bisa menyebabkan gondongan itu di daerah
bawah telinga. Di bawah telinga itu bisa membengkak karena terjadi peradangan akibat satu cuaca udara itu ya, terus mau juga partikel-partikel bebas yang memang masuk melalui pori-pori ya. Jadi kalau anak-anak yang daya tahannya kurang gitu ya, itu bisa menyebabkan peradangan atau pembengkakan. Nah, yang pada bahasan kita hari ini adalah mengenai gondok ya. Kalau gondok itu kalau nggak kesampaian itu gondok juga ya Bang ya? Enggak ya? Itu kan. Gitu gondok. Gondok ya, iya. Nah, artinya seperti itulah yang diidentifikasi masyarakat umum bahwa gondok itu kan jadi ada seperti kayak pembengkakan di daerah sekitar leher ya, jakun atau kita dalam bahasa medisnya yaitu pembengkakan daerah kelenjar tiroid ya. Nah, kelenjar tiroid itu adanya di bawah dagu kita ini ya, di bawah dagu ya. Jadi udah mau, kalau yang laki-laki itu dekat ke jakun, kalau yang wanita di sebelah sini. Wanita kan nggak ada jakunnya, tetapi tetap ada kelenjar tiroidnya. Apa fungsi kelenjar tiroid? Kelenjar tiroid itu adalah menghasilkan sebuah hormon ya Bang ya, menghasilkan sebuah hormon untuk, jadi dia sebagai penyelaras untuk denyut jantung ya. Jadi lalu untuk suhu tubuh kita, lalu untuk seluruh keadaan otot-otot tubuh kita gitu ya. Jadi memberi makanan, memberi asupan. Nah, itu fungsi daripada kelenjar tiroid. Nah, ketika kelenjar tiroid itu bermasalah ya, masalahnya ini banyak nih Bang ya. Karena kan dia di bawah, di kerongkongan ini. Jadi kadang-kadang ada beberapa yang memang kekurangan dalam tubuh ya, yang kita banyak tahu dari mulai kecil, kita jangan sampai kekurangan iodium ya. Iodium itu hanya ada di dalam garam beriodium. Kalau garam tidak beriodium ya tidak ada ininya ya, karena garam juga ada yang tidak beriodium Bang. Gitu. Nah ya, jadi kalau kita juga harus melihat bahwa garam yang ada iodiumnya. Kalau tidak ada iodiumnya, berarti itu garam tidak bagus untuk kelenjar tiroid kita. Akhirnya apa? Kalau kita kekurangan iodium ya bisa gondok ya. Lalu yang kedua itu bisa dari makanan-makanan ya, makanan-makanan juga itu nggak seberapa lah, tapi yang paling banyak itu dari iodium tadi ya, unsur yang di dalam garam tadi. Lalu juga ada beberapa penyakit-penyakit ya yang memang bisa menyebabkan si kelenjar tiroid ini muncul gitu ya. Terus juga merokok. Nah, ini merokok juga memang sangat mempengaruhi gitu ya. Nah, itulah kita sebut sebagai penyakit gondok. Tapi kalau saya lihat sekarang persentase penyakit gondok ini tidak terlalu banyak ya. Di Indonesia itu udah tidak terlalu banyak karena memang ya penanganannya juga cepat. Lalu gizinya ya, gizi yang pemerintah belakangan ini lakukan adalah sangat luar biasa, sehingga mereka ini berprinsip pada anak-anak yang baru masih bawah 5 tahun itu untuk memberikan imunisasi, memberikan gizi-gizi yang baik dan gizi-gizi yang cukup gitu ya, sehingga menghindari anak-anak itu cacat ya, menghindari anak-anak itu terjadi stunting ya. Stunting itu cacat bawaan ya akibat kekurangan gizi. Nah, ini kayaknya sekarang udah lebih modern cara berpikirnya, lalu juga lebih maju untuk meningkatkan kualitas anak-anak di Indonesia ya. Karena kalau dulu memang banyak Bang gitu ya, kita juga masih kekurangan gizi lah ya. Saya juga melihat itu bahwa teman-teman saya sedikit aja bisa gondongan kalau Abang bilang gitu ya. Bisa sekarang luka-luka yang nggak kering-kering gitu ya. Terus misalnya penyakit-penyakit yang nggak kita ketahui tiba-tiba bentol-bentol. Nah, kalau sekarang anak-anak sekarang enggak gitu lah ya. Nah, sekarang itu malah yang lebih banyak adalah obesitas. Ya, obesitas, lalu diabetes ya. Anak-anak sekarang diabetes udah banyak, gagal ginjal, malah penyakit-penyakit yang keren-keren gitu ya. Akibat apa? Pola makan. Nah, kalau yang dulu memang seperti itu, jadi penyakitnya penyakit-penyakit tua gitu loh, penyakit-penyakit yang kita bilang itu tradisional, ya sifatnya yang memang dia kekurangan gizi. Kalau kekurangan gizi udah enggak Pak, malah kelebihan gizi yang sekarang ini yang harus kita hindari ya. Kayak diabetes itu anak-anak juga banyak ya, lalu gagal ginjal akibat minuman-minuman yang
banyak pengawet itu banyak ya. Kalau gondok sekarang nggak terlalu lah, kita bisa lihat lah ya. Sekarang orang tua yang memang sudah mengurangi unsur yodium, atau memang dia karena kelenjar tiroidnya bermasalah, karena sudah ya namanya sudah uzur ya Bang ya. Jadi beberapa fungsi daripada organ tubuh itu tidak berfungsi dengan baik. Nah itu yang kita sebut dengan penyakit gondok gitu ya. Jadi kalau dihubungkan dengan HSA 88 ya tentu bisa, karena kan gondok ini dari luar juga kelihatan ya Bang ya. Dari luar kelihatan, jadi bisa dibalur dengan HSA 88 gitu. Oke, baik. Jangan kemana-mana, Inspirasi Sehat HSA 88 akan kembali selepas ini. Baik, masih di Inspirasi Sehat HSA 88 dan Bagus masih ditemani Bang Nala juga Bang Jimmy ya, dan kita masih membahas seputar masalah gondok ya, bukan gondok yang begini ya, bukan beda, ini penyakit. Oke, Bang Jimmy, ini Bang Jimmy pernah nggak ngalami yang namanya, atau pernah nggak waktu itu tahu yang namanya blau? Blau, tahu biru. Oke, dulu identik ya kalau orang yang namanya gondok atau apa itu selalu katanya blau pakai cuka terus diolesin gitu. Nah ini sebenarnya apa sih manfaat dari itu? Apakah emang ada manfaatnya yang seperti itu yang dilakukan masyarakat dulu tuh? Ya, jadi perlu kita ketahui bahwa gondokan itu kan, gondok itu terjadi karena virus yang terjadi di kelenjar ya, di kelenjar di sekitar leher kita, termasuk juga kelenjar ludah itu kan, sehingga terjadi ada ketidaknormalan kelenjar di sekitar leher kita itu, sehingga menimbulkan peradangan atau pembengkakan yang nampak keluar. Ya, jadi ketika kita ada di daerah-daerah mungkin kita gosokkan yang istilahnya itu blau, ya kan, itu dicampur cuka, baunya agak-agak kecut-kecut gitulah. Karena saya pernah kecil-kecil biasa gondok ini untuk anak-anak usia 10 sampai 12 tahun ya. Nggak pernah saya lihat ada orang dewasa gondok, kecuali gondokan. Bukan, kayaknya saya pikir itu gondongan. Gondongan ya. Nah, itu gondongan, iya. Kalau gondongan bisa dengan blau, karena dia ada unsur-unsur memang yang bisa untuk mengecilkan pembengkakan. Kalau gondongan ini pembengkakan. Kalau gondok yang tadi saya bilang kayak Pak Jimmy bilang itu kelenjar tiroid. Gitu. Itu sangat memang dikarenakan satu kelenjar itu hormon yang tidak normal lah. Hormon sehingga terjadi peradangan pembengkakan. Ketika kita oleskan ke itu sebenarnya nggak ada manfaatnya sama sekali, kecuali membuat biru. Ya, membuat biru. Artinya gini, gondok itu bisa sembuh dengan sendirinya, karena itu imun tubuh kita akan jadi kalau dikompres 2-3 hari, kita istirahat, bed rest, makan asupan yang bergizi, makanan-makanan sehat, istirahat yang cukup, kurangi aktivitas, maka itu akan antibodi dalam tubuh kita akan mengalahkan hal ini dan itu akan kembali normal. Tetapi ketika kita efek mungkin waktu kecil itu efeknya digosokkan biru, blau itu untuk supaya kita malu saat keluar, malu karena ada tanda. Sehingga kita lebih banyak di rumah, lebih banyak istirahat. Mungkin efeknya di situ ya orang tua ya. Tapi secara langsung sih tidak ada. Untuk gondok ini secara langsung sih tidak ada. Mungkin efek psikologisnya supaya kita, oh kamu gondokan, ya malu. Artinya lebih kepada psikis bahwa biar malu sehingga dia lebih banyak di rumah, lebih banyak istirahat. Jadi dia lebih cepat sembuhnya, pulihnya. Jadi itu pun sekarang juga sangat susah ya. Kalau sekarang dibilang juga cari blau juga sudah sangat susah. Zaman-zaman sekarang, kecuali kita masih ada di daerah, mungkin masih ada proteksi. Apalagi di kota-kota besar, ke blau ini kan biasanya dibantu untuk memutihkan atau baju, sentuhan warna baru ya. Memberikan sentuhan warna baru. Tapi kalau di kota sudah tidak temuin lagi mungkin ya. Sekarang susah lah. Kecuali kita masih ada di daerah tertentu yang juga masih ada. Kecuali hantu belau ya. Ya. Hantu belau. Oke, baik ke Bang Nala lagi Bang. Ya. Ada kalau sampai ada kesalahan ya, kesalahan fatal dalam menangani penyakit gondok ini sendiri. Nah, akibatnya apa nih Bang kalau sampai terjadi kesalahan fatal dalam menangani atau mengatasi masalah penyakit gondok ini? Ya, kalau kesalahan fatal ya biasanya ya memang kita
kalau penyakit ini semua berbahaya ya, apalagi nanti dia kalau sudah menuju kronik gitu ya, nggak bisa sembuh atau lama sembuh gitu, dia akan ya banyak Bang hal yang bisa terjadi ya di dalam kelenjar tiroid itu. Apakah nanti bisa menyebabkan kanker kelenjar tiroid, bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain. Yang pasti karena dia adalah untuk hubungannya dengan otot ya, bisa juga mempengaruhi otot. Terus juga kelenjar tiroid ini berhubungan dengan denyut jantung. Nah, denyut jantung itu juga bisa ke sana arahnya. Lalu juga untuk suhu tubuh, ya. Kadang kan orang gondok ini kan ya menggigil, gitu ya, menggigil atau suhu tubuhnya tidak stabil. Itu bisa juga jadi hal-hal yang memperparah gitu ya kalau memang tidak ditangani dengan baik, gitu ya. Karena gondok ini kan ya itu tadi ya dari makanan, terus dari virus juga, terus dari unsur-unsur yang memang tidak terpenuhi gitu ya. Nah itu bisa semuanya gitu loh. Nah makanya tubuh ini memerlukan satu hal yang untuk kelenjar tiroid ini sehat gitu ya. Jadi tidak hanya melalui minum ataupun konsumsi, tapi bisa juga melalui HSA 88 yang kita miliki ini. Ya HSA 88 ini kan dia ini memfungsikan seluruh yang namanya kekuatan-kekuatan saraf kita ya. Jadi dia secara mandiri gitu ya, manunggal mandiri ya. Jadi secara sendiri, terus juga secara berdiri sendiri, memperbaiki diri sendiri gitu ya. Ketika kita balur ke bagian kulit atau bagian tubuh kita, nah dia bekerja untuk memenuhi saraf-saraf yang terjadi kerusakan akibat organ-organ di dalam tubuh kita. Ya, jadi kalau prosesnya itu masuk ke kulit, lalu dia menembus ke pori-pori gitu ya, lalu juga efeknya ke dalam tubuh. Kalau ada saraf-saraf yang memang terganggu, dia akan pulihkan gitu ya. Karena kan organ-organ ini kan semua terdiri dari saraf-saraf Bang ya, dari pembuluh-pembuluh gitu ya. Kalau itu terjadi masalah ya nggak mungkin organ-organ tubuh kita bisa bekerja dengan baik. Kayak misalnya pankreas bisa menyebabkan diabetes gitu ya, kayak hati dia bisa menyebabkan hepar kan gitu. Jantung ya dia bisa menyebabkan gagal jantung, ginjal apalagi. Nah itu bisa dengan menggunakan baluran-baluran yang dilakukan setiap hari minyak HSA 88 karena memang antioksidan yang tinggi, lalu juga dari dasar-dasar bahannya yang sangat baik sekali. Ada biji pala, lalu ada apalagi Pak Jimmy? Kayu manis, ada lada hitam ya, ada minyak sawit, bawang putih ya. Nah ini semua kan kayak kita itu zaman dulu ya, kalau misalnya ada sesuatu misalnya keseleo, pegelinu, masuk angin, kan bumbu-bumbu yang di dapur itulah yang akan ditaburkan di dalam badan kita, dicampur dengan minyak ya, lalu itu akan menyebabkan kita agak segar dan sehat. Nah ini dimodernisasi ya menjadi salah satu minyak yang agak modern ya. Jadi diberikanlah unsur-unsur tadi supaya tampak modern ya, supaya tampak tidak mengganggu secara fisik kita gitu ya. Bau kan nggak enak Bang ya, nggak lucu ya baunya, kok baunya tradisional banget gitu ya. Terus juga lengket-lengket gitu ya, kayak orang habis dipijit gitu kan. Nggak mungkin, kita beraktivitas di kota-kota besar itu sangat tinggi. Nah sekarang dengan HSA 88 ya silakan dicoba gitu loh ya, mau gondokan ya, mau ada kelenjar tiroid yang memang dia tidak berfungsi dengan baik, lalu dia ada benjolan-benjolan di kulit-kulit lipatan daging tubuh kita, itu juga bisa ya. Atau di tempat daerah-daerah yang memang tidak terjangkau, loh kok ini ada benjol-benjolan ya, siapa tahu peradangan ataupun pembengkakan, bisa dioleskan gitu ya. Atau semua penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu minimal bisa diatasi dengan HSA 88 gitu Bang. Oke, baik, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Sehat HSA 88. Bagus, Bang Jimmy dan Bang Nala akan kembali lagi selepas ini. Baik, kembali lagi di Inspirasi Sehat HSA 88 dan kita masih lanjutkan pembahasan atau tema kita di siang hari ini mengenai penyakit gondok ya.
Mudah-mudahan yang hadir nggak ada yang gondok ya, nah, dengan kehadiran kita bertiga di sini. Oke, Bang Jimmy, Ya. kalau bicara gondok, ini benar nggak sih kalau penyakit gondok ini bisa dibilang penyakit keturunan? Dan biasanya yang diserang siapa aja sih kalau penyakit gondok ini? Ya, kalau dibilang penyakit keturunan bisa jadi menjadi salah satu faktor, ya kan, karena ini ya berkaitan dengan kelenjar, ya. Tapi ini tidak harus juga keturunan harus jadi mendapatkannya. Ada kemungkinan bisa mendapatkannya dari keturunan sebelumnya, ada juga kemungkinan tidak juga. Jadi kalau keturunan kita di atasnya ada penyakit gondok, belum tentu kita di bawah dapat, tetapi kemungkinan dapatnya juga ada. Kalau meskipun di atas kita tidak ada penyakit gondokan, bukankah kita berarti bebas dari gondokan? Kita juga bisa menerimanya penyakit gondok juga, mungkin karena kekurangan yodium, karena ada peradangan, karena ada hormon kelenjar, khususnya kelenjar, baik kelenjar ludah, kelenjar tiroid yang ada di sekitar leher kita, yang kelenjar ini tidak normal, ya kan? Nah, ini bisa menyebabkan gondok. Kemudian kalau dibilang siapa aja yang bisa kena, ini semua bisa kena, baik pria maupun wanita, ya. Jangan baik pria maupun laki-laki, ya. Baik pria maupun wanita. Tetapi umumnya yang sangat mengganggu, khususnya gondokan yang kalau dikaitkan dengan tiroid, sebagaimana dibilang Pak Nala tadi, itu biasa umumnya yang wanita. Adanya namanya hipotiroid, adanya nama hipertiroid. Ya, memang ini satu sesi yang beda lagi, nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Jadi ini bisa jadi faktor pemicu yang banyak, karena asupan gizi yang kurang cukup, ya, kecenderungan istirahatnya kurang, ya kan, terlalu banyak aktivitas, kemudian ya ini juga bisa karena makanan yang kurang beriodium bisa menyebabkan kita juga gondok, gitu loh. Oke. Ya, jadi bisa jadi iya, bisa juga tidak ya. Ya. Oke. Nah, kalau sekarang bicara mengenai HSA 88 ini sendiri, Bang Nala. Ya. Ini kan minyak balur ya. Ya. Berarti kan kita bisa gunakan di luar ya. Nah, apakah ini juga bisa membantu untuk menjadi suatu solusi untuk mereka yang mengalami penyakit gondok? Ya, ini sangat solusi sekali ya. HSA 88 gitu ya, termasuk minyak yang sangat bisa diandalkan gitu ya dalam segala hal ya. Ketika dia memiliki penyakit apapun itu termasuk gondok, ini sangat bisa diandalkan. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, yang sudah dikatakan tadi di awal bahwa kandungannya ini ada kayu manis, lalu ada lada hitam, lalu ada bawang putih, bawang yang sangat baik sekali buat tubuh ya. Bawang putih ini kan antioksidannya tinggi ya, Bang. Nah, terus juga ada biji pala ya, untuk fungsi untuk menghangatkan dalam hal ini bukan hanya kita seperti kena air hangat gitu, enggak gitu. Dia menghangatkan dalam artian dia ini sebagai terapi, kayak tubuh lebih rileks gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi betul-betul kita menyediakan kalau orang itu di spa ya, dengan menggunakan minyak balur HSA 88 itu kayak menghadirkan spa di dalam kantong sebetulnya gitu ya. Kayak spa itu kan juga mereka kan menggunakan ramuan-ramuan untuk bisa dihirup ya, dalam okup ya, terapi gitu ya. Ada aroma-aroma yang memang menyegarkan, aroma-aroma terapi yang memang membuat jadi tenang gitu ya. Nah, sama dengan minyak HSA balur 88 ini. Seperti itu, cuma bedanya ya kita dalam bentuk minyak ya, supaya praktis gitu loh. Jadi kita nggak harus ke tempat-tempat yang ya mungkin jauh dari rumah kita gitu ya, atau kita malas gitu ya. Kita langsung menyediakan di dalam kantong. Begitu ada penyakit kita tinggal oleskan gitu ya. Kayak gondok ini juga bisa kita oleskan, Bang ya, di bagian bengkak gondoknya ini gitu ya. Dan niscaya saya pasti yakinkan gondok itu bisa berkurang ya, karena ini adalah akibat adanya peradangan ya, gangguan di kelenjar tiroid. Jadi ketika dia
dibalurkan lalu masuk ke dalam tubuh kita dan memberikan jalur-jalur yang baik bagi syaraf-syaraf di dalam tubuh kita, itu bisa memperbaiki apa yang rusak di dalam tubuh. Karena kalau banyak orang yang tidak tahu ya, tidak mau tahu terlebih ya, apalagi tidak mau beli bang, gitu ya, sampai kapanpun memang nggak akan pernah bisa mengetahui khasiat daripada apa yang kita bawakan di sini, gitu ya. Karena kami bukannya membanggakan diri, tetapi memang sudah banyak produk kami ini tersebar, ya, orang merasakan khasiatnya, gitu ya. Kami mengakui bahwa ini termasuk baru, bang. Ya, ini produk adalah produk baru. Ya, kami baru mau hampir 1 tahun, tapi produk kami ini sudah melanglang buana ke seluruh Indonesia, gitu ya. Dan orang itu datang bukan hanya mau membeli, tapi ada yang repeat order, ada yang sudah beli berulang-ulang dan sudah menikmati khasiat daripada HSA 88, gitu ya. Nah, sekarang giliran kita nih yang mendengarkan, yang menyaksikan di HSA 88 sore hari ini, apakah kita mau sama dengan mereka yang sudah merasakan atau tidak, gitu ya. Karena tidak hanya gondok gitu, penyakit-penyakit lainnya juga bisa, gitu ya. Dengan cara membalurkannya dari ujung kepala kita lalu ke arah leher ya, belakang ya, lalu ke arah pundak, ke arah tulang belakang punggung kita, sampai ke bagian bokong, terus ke bagian kaki, lalu ke sela-sela jari tangan dan kaki. Nah, ini akan menyebabkan tubuh kita ini rileks dan semuanya kita tidak perlu lagi misalnya dipijit, enggak. HSA 88 akan memijit tubuh kita secara total, gitu ya, kalau kita menggunakannya setiap hari ya. Sebelum tidur semuanya kita balurkan untuk merelaksasi tubuh kita. Besok pagi kita bangun dengan segar bugar ya, dengan semangat yang baru, gitu bang. Oke, ini di Q&A sudah kita masuki juga dan sudah kita terima di 0811 8400 881. Ada Uni Elda ya, ini di Sumatera Barat ya. Kalau untuk keluhan apa ini? Oh ya, sering pegal-pegal di seputar pundak. Ya, ini juga kaki, karena saya sering menggunakan sepatu hak tinggi. Wah, ini kayaknya sekretaris kali ya. Ya. Atau peragawati. Ya. Nah, ini gimana nih? Bisa nggak katanya HSA 88 digunakan untuk mengatasi keluhan saya, dan bisa dibeli di mana katanya kalau di Sumatera Barat? Ya. Terima kasih Uni Elda yang telah menyampaikan keluhannya kepada kami. Ya, mari coba minyak HSA 88, sangat mampu ya, apalagi untuk nyeri ya. Nyeri pada pundak kita, ya itu bisa banyak faktor penyebabnya. Pundak bisa sakit karena mungkin kelebihan kolesterol, Bisa jadi itu ya. hipertensi kita naik, ya kan, atau kita baru habis memikul beban yang agak sedikit berat, melebihi dari kebiasaan. Tapi kalau udah biasa nggak apa-apa. Tiba-tiba mungkin di rumah tidak ada seorang yang laki-laki, tetapi mau memindahkan galon, harinya kita pikul, bisa aja membuat kita nyeri pada pundak kita. Bisa aja banyak faktor ya. Nah, salah satu fungsi daripada minyak HSA adalah mengurangi rasa nyerinya dan menetralisir peradangannya. Jadi ketika kita balurkan minyak HSA 88 ke pundaknya, maka itu akan hilang rasa nyerinya, ya kan, peradangannya, peredaran darahnya, karena minyak HSA ini bekerja langsung meresap di bawah permukaan kulit ke pembuluh arteri itu, merefleksi, merilekskan, mengendurkan, bahkan memperlancar aliran darah mengalir di pembuluh arteri itu. Kemudian kalau memang dikatakan ada keluhan sakit memakai high heels atau sepatu tinggi, memang tidak nyaman ya, tidak nyaman. Meskipun kita sudah terbiasa, pada intinya tidak nyaman karena posisi kaki kita diciptakan Tuhan itu adalah datar. Ya kan? Kalau kita berjalan hanya menggunakan tumit ya, tumit, sementara belakang daripada kaki kita itu ditopang sangat tinggi, itu sangat lelah, capek. Itu akan membuat kaki kita lebih cepat kena varises. Ingat, wanita yang terlalu memakai high heels, terlalu sering, itu akan lebih cepat kakinya varises, urat-uratnya keluar. Nah, itu akibat-akibat ke depan belakangnya. Tapi tidak semua bisa terjadi karena itu bisa terjadi karena hal-hal itu juga. Jadi balurkan minyak HSA 88 ketika kaki kita capek, lelah memakai high heels, ya istirahat, jangan dipaksain ya kan.
Ya kan, jangan dipaksain. Jadi istirahat, usahakan sepatunya enak, nyaman, sepatu datar lah ya. Apalagi perjalanan cukup banyak, cukup jauh, langkah kita cukup banyak, pakai itu. Kalau kita bilang kita Pragawati, jalan mereka hanya di catwalk. Ya, hanya berapa meter, dari belakang ke depan 10 meter, balik lagi 10 meter, sudah. Habis itu mereka di belakang panggung udah buka copot. Kalau kita keliling kantor 1 hari, naik tangganya lantai 2, turun tangga, wah lelah banget itu, lelah banget itu. Ya, nah kebanyakan sih orang-orang yang bekerja di kantor, ini pengalaman saya, menurut pandangan saya di beberapa kantor di Kota Jakarta, mereka pakai high list ketika mau masuk kantor aja. Sampai di kantor mereka ganti tuh, sandal jepit atau sepatu datar. Ya kan, nggak mungkin selama di kantor udah tukak nggak mungkin ya. Pasti sangat lelah. Biasa ya kan, pasti diganti tuh sandal jepit atau sepatu yang datar. Pasti dia bawa sepatu. Kalau untuk penampilan sih is okay, tidak masalah. Tapi untuk pemakaian jangka panjang sebaiknya dihindari deh. Sekalipun saya belum pernah pakai, Pak. Mau coba. Oke, jadi Uni udah terjawab ya, bisa ya digunakan yang namanya minyak balur HSA 88 seperti ini. Bisa belinya di mana? Di apotik, toko obat terdekat, atau di radio-radio yang bermitra dengan HSA 88, atau bisa menghubungi radio-radio yang tentunya menjadi mitra ya. Di Sumatera Barat ya, itu ada Radio Bana FM Ujung Gading Sumatera Barat ya, kemudian juga Radio Saposindo FM Payakumbuh ya. Sementara untuk yang di Aceh ada di Radio Bujang Salim Lok semua Aceh, kemudian juga Radio Loser Kutacane Aceh Tenggara ya. Oke, atau ya bisa dilihat di bawah ini ya. Oke, berikutnya lagi ini ada pertanyaan yang kaitannya ini dengan gondok nih. Ini ada Ibu Usum ya. Ibu Usum dia bertanya, anak saya ini gondok ya. Terus saya sedang mengikuti acara ini. Nah, bisa nggak katanya tuh HSA 88 untuk anak-anak katanya Bang Lala? Oh ya bisa, sangat bisa sekali ya, karena HSA 88 ini untuk anak usia di atas 2 tahun udah bisa ya, gitu ya, karena aman ya, anak-anak aman semua di bawah 12 tahun juga aman, tidak ada iritasi apapun gitu ya, walaupun dia nggak perih, dan panas pun bukannya, hangat pun bukannya dia panas gitu ya, kayak dikasih cabai atau dikasih pemanas, enggak, dia menghangatkan gitu ya. Tapi saya kalau ngomong hangat, panas gitu ya, kalau cuman ngomong aja kan susah juga Bang ya. Mending ibu ataupun saudara-saudara yang menyaksikan beli supaya mengetahui gitu loh. Jadi kita pun mengetahui apakah memang benar saya yang merasakan hangat panas. Kalau ibu bapak tidak kan sama juga bohong sebetulnya ya. Nah itu, jadi kita juga minta inilah ya masukannya. Wah ini terlalu panas nih, ini terlalu nggak panas nih, nggak enak gitu kan. Itu kan bisa jadi masukan buat kami untuk memperbaiki produk yang kami luncurkan. Nah ini sebetulnya kalau buat anak-anak sangat baik sekali, apalagi kalau anak-anak ini kan dia pola permainan tubuhnya ini kan kita nggak tahu ya, kadang-kadang dia bermain sama tubuhnya kebentur-bentur, jatuh sampai rumah dia nggak bilang-bilang kan gitu ya. Kalau orang dewasa tahu, aku habis jatuh nih. Kalau anak-anak siapa yang tahu Bang? Ya nggak, dikejar-kejar anjing jatuh tuh guling-guling sampai rumah, kenapa? Nggak kenapa-napa gitu ya. Nah, sampai takut dimarahin orang tuanya kan gitu ya. Atau lagi main layangan tiba-tiba kejerumus masuk ke sungai gitu, nggak ada yang tahu gitu ya. Nah, anak-anak tuh resikonya seperti itu, apalagi kalau di luar pengawasan orang tua. Nah ini kalau setiap malam ibu bapak semua kalau memang masih punya anak yang kecil di bawah 12 tahun, balurkan aja ke kaki ya, lalu ke tangan, ke punggungnya gitu ya. Besok dia akan merasakan itu tubuhnya lebih enak gitu ya, karena anak-anak usia di bawah 12 tahun itu kan anak-anak yang lagi hormon, lalu juga fisiknya sedang mengalami pertumbuhan. Jadi kadang-kadang dia pegal sendiri karena memang tubuhnya lagi memanjang Bang, yang menambah tinggi, sedang bertumbuh gitu ya. Kadang-kadang dia tiba-tiba itu kayak orang marah-marah sendiri, itu sebetulnya dia lagi sakit ya. Jadi kita jangan menganggap anak-anak itu juga sebagai anak-anak ini kok ini orang anak gimana sih nggak bisa diajarin. Dia lagi kesakitan sebetulnya ketika tubuhnya meninggi gitu ya. Mungkin dulu kita kecil lupa gitu. Kalau saya ingat sekali gitu loh ya, saya pernah lagi tidur tiba-tiba kok tekung gitu badan saya kayak
kok kayak memanjang meninggi kayak nggak enak gitu ya. Kayak orang lagi diapain gitu ya, kayak misalnya ditarik-tarik gitu loh ya. Dan saya tuh memang temperamen dan sentimen. Ya anak-anak memang seperti itu gitu loh, nangis kalau dia nggak mendapatkan apa-apa, atau dia marah-marah nggak jelas tiba-tiba. Nah itu sebetulnya anak-anak lagi proses penambahan tinggi badan, proses penambahan seluruh perbaikan organ-organ tubuhnya. Nah, kalau dibalut dengan HSA 88 ini akan membantu dia gitu ya. Jadi dia lebih terarah, lebih baik lagi badannya gitu, Bang. Oke. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, kita masih ada satu segmen lagi nanti yang tentunya masih bisa diikuti tetap di Inspirasi Sehat HSA 88. Inspirasi Sehat HSA 88, kita masuki sesi terakhir ya, dengan bahasan tadi masih seputar masalah kesalahan fatal dalam mengatasi penyakit gondok. Tadi sudah dibahas panjang lebar oleh Bang Jimmy dan juga Bang Nala. Nah, Bang Nala, apa nih yang bisa kita simpulkan dari hasil obrolan kita di siang hari ini terkait dengan kesalahan fatal dalam mengatasi penyakit gondok? Ya, jadi seberapa kecil, seberapa besar daripada penyakit kita itu kita harus tangani ya. Karena kan kalau gondok ini sebetulnya ya memang tidak langsung jadi, tiba-tiba kelenjar tiroid kita terganggu gitu ya. Tapi akibat penumpukan sebetulnya tabungan lah istilahnya, menabung penyakit akhirnya jadi lah gitu ya, akhirnya gondoknya ya, membesar. Nah itu jangan seperti itu gitu ya. Kita juga harus mengetahui mana yang baik, mana yang buruk gitu ya. Lalu juga kita menggunakan yang sedang kita bahas pada sore hari ini, yaitu HSA 88 untuk menghindari seluruh penyakit yang ada dalam tubuh kita. Jadi balur terus HSA 88, jangan putus-putus, balur terus saja ya. Yang penting badan kita dan tubuh kita kembali sehat dan prima gitu, Bang. Oke, Bang Jimmy mau menambahkan atau mau sedikit praktekin? Ya, kalau ada yang katakan minyak balur HSA 88 ini adalah tidak memiliki pengaruh, ya silakan coba dulu, jangan dengar dari perkataan orang. Ya kita rasakan karena sudah banyak testimoni yang kami dengar, bahkan kami telah melihat repeat order penjualan kami yang semakin hari semakin meningkat ya, semakin baik. Orang menggunakan minyak balur HSA 88 bukan hanya untuk yang namanya kesleo, ya kan mungkin nyeri radang, bukan, tetapi untuk menjaga stamina tubuhnya tetap oke. Ketika dia mungkin melakukan aktivitas olahraga, dia membalurkan sebagai supaya mengendurkan otot-ototnya supaya tidak terjadi cedera otot, supaya juga ketika dia tidur memiliki kualitas tidur yang berkualitas ya. Apalagi kalau jam tidurnya pendek, yang perlu sangat ya kita kualitas tidur yang berkualitas. Kemudian ketika kita membalurkan minyak HSA 88, tubuh kita tidak mudah capek dan tidak mudah lelah. Apalagi di masa-masa ini yang saat ini ekonomi Indonesia harus digiatkan lebih giat lagi ya. Kita harus bekerja keras lebih, maka kita perlu yang namanya minyak HSA 88 untuk menjaga kondisi tubuh kita, untuk menjaga stamina kita. Jadi tetap balur terus minyak HSA 88, rasakan manfaat dan sensasi sehat daripada minyak balur HSA 88. Oke, itu dia ya, Bang Jimmy, Bang Nala sudah mengupas habis ya mengenai masalah kesalahan fatal dalam mengatasi penyakit gondok. Dan jangan lupa ini HSA 88 ini bisa dibeli di toko-toko obat ataupun apotik terdekat di kota atau kabupaten yang ada di seluruh Indonesia ya. Dan kalau seandainya ingin membeli, ini bisa melihat link yang ada di bawah ini ya. Bisa menghubungi call center kita juga di pusat di 0811 8400 881, atau untuk yang wilayah Sumatera Utara Aceh di 0813 9291 3835. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah mendengarkan dan menyaksikan siaran langsung kita. Kita ketemu lagi di kesempatan Kamis mendatang. Bagus, Bang Nala, Bang Jimmy pamit dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HSA 88 Balur terus.